Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu berakal sehat, tidak gila. Itu judulnya ya. Muhammad Rasulullah SAW itu berakal sehat, tidak gila. Kenapa? Karena Al-Quran yang sangat mulia dari Allah yang maha mulia, serta dibawa oleh Jibril, malaikat yang amat mulia, itu mustahil diturunkan kepada Nabi dan Rasul yang hina, yang rendah dan gila. Tidak mungkin. Jadi kalau Al-Quran mulia, Allah mulia, malaikat mulia, ya berarti yang menerimanya juga mulia. Bukan orang hina, bukan orang rendah, apalagi orang gila. Ini bagian daripada mengenal Rasul. Karena kita beriman kepada Rasul, berarti kita harus mengenal Rasul. Karena beriman itu membenarkan, beriman itu mengikuti, beriman itu mencontoh, beriman itu meneladani. Ini ada bantahan dari Allah ketika Rasul difitnah sebagai orang gila. Ma anta bi nikmati rabbika bimajnun, kata Allah. Dengan karunia Tuhanmu, engkau Muhammad bukanlah orang gila. Wa ma sahibukum bimajnun, dan temanmu Muhammad itu bukanlah orang gila. Kita mau nggak berteman dengan orang gila? Kita mau nggak punya nabi dan rasul gila? Nggak mau ya. Kemudian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi dan rasul adalah pemilik pribadi yang agung, pemilik akhlak yang mulia dan terpuji. Dan itu diabadikan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Qalam. Dalam surat Al-Qalam, Allah bersumpah dengan pena dan bersumpah dengan apa yang mereka tulis dengan pena itu. Apa sumpahnya? Wal qalami wa ma yasturun. Isi sumpahnya, ma anta bi nikmati rabbika bimajnun. Engkau bukan orang gila, karena engkau adalah orang yang mendapatkan nikmat karunia dari Allah. Ya. Jadi sehat itu nikmat, sehat itu karunia. Ya. Nggak mungkin orang yang dikasih karunia, dikasih nikmat, gila, nggak mungkin. Ya. Kemudian masih dalam surat Al-Qalam, Allah juga menegaskan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Kenapa? Karena beliau itu wajib diteladani, wajib dicontoh. Nggak mungkin orang yang berakhlak rendah, berakhlak hina, Allah nyuruh untuk meneladaninya, nggak mungkin. Makanya yang dijadikan contoh, yang dijadikan teladan itu adalah orang yang berakhlak mulia, berbudi pekerti yang agung. Sehingga kata Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah SAW itu uswatun hasanah, teladan yang baik. Jadi kalau kita iman kepada Nabi Muhammad SAW, beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita wajib menjadikannya sebagai uswatun hasanah,
sebagai teladan yang baik. Kenapa? Karena kita ingin mendapatkan kebaikan dari Allah. Kita ingin mendapatkan kebaikan pada hari akhir. Ya. Jadi kalau kita ingin dibaikin Allah, kita ingin mendapatkan kebaikan pada hari akhir, maka jadikan Rasul itu sebagai teladan yang baik. Ya. Yang ketiga, karena kita ingin berzikir kepada Allah tuh dengan zikir yang dicatat sebagai zikir yang banyak. Jadi zikir yang banyak itu zikir yang dicontohkan Rasul. Zikir yang banyak itu zikir yang dipraktekkan oleh Rasul. Zikir yang banyak itu zikir yang diajarkan oleh Rasul. Contoh, setelah sholat fardu, setelah salam ke kanan dan ke kiri, ya kita membaca istighfar. Berapa kali, Bu? 3 kali. Kalau 4 kali kebanyakan, Bu. Jadi yang paling banyak itu 3 kali. Kalau 2 kali kurang. Kalau 1 kali seuprit. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itulah zikir yang banyak. Karena itu zikir yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak boleh, Bu, astagfirullahnya 100 kali. Kebanyakan, Bu. 3 kali baru banyak. Ya, ya, nggak boleh kan? Contohnya itu 3 kali. Enggak, ini mah habis sholat. Habis sholat. Enggak, ini kan ceritanya contohnya habis sholat. Jadi kalau sudah assalamualaikum, assalamualaikum, udah. Tidak boleh kurang dari 3, tidak boleh lebih dari 3. Di luar itu maka ya seperti Sayyidul Istighfar. Ya, setelah kita makan sahur atau setelah kita sholat tahajud, kita istighfar sebanyak mungkin sampai adzan subuh. Silakan itu. Ya mau 10, mau 100, mau 200 silakan. Tapi nanti pas adzan subuh berhenti, Bu. Berhenti. Ya. Karena wajib menjawab adzan subuh, wajib kemudian berzikir dan berdoa setelah adzan subuh, kemudian mengambil air wudu, ya, sholat subuh, ya, berjamaah, kan gitu kan? Gitu. Jadi setiap aturan itu ada batasnya, Bu. Tidak boleh melampaui batas.